Oke Pak, saya Pak. Ya, saya ulangi dari awal ya. Saya ulangi dari awal, enggak apa-apa ya. Nggak Oke, apa-apa. Ya Pak. saya ulangi dari awal. Materi pembahasan hari ini adalah tentang sinyal, gelombang, dan modulasi. Jadi tiga hal ini harus dipahami betul-betul. Dalam hal ini, saya tidak menekankan kalian untuk menghafal rumusnya, tidak. Tapi pemahaman kalian tentang apa itu sinyal, apa itu gelombang, dan modulasi. Nah, sekarang kita mulai dari definisi sinyal dan gelombang. Kemarin kalian sudah mengerjakan tugas tentang gelombang dan sinyal ya. Apa itu gelombang, apa itu sinyal, perbedaannya dari video yang menjelaskan tentang radio AM maupun FM ya. Dari radio AM atau FM itu kalian bisa, harapan saya kalian bisa menjelaskan apa itu gelombang dan sinyal. Nah, dari tugas kalian itu sudah saya baca sebagian. Nah, dari situ saya lihat adanya perbedaan persepsi antara gelombang dan sinyal. Itu tandanya apa? Di internet itu banyak sekali informasi yang berbeda ya. Ada yang bilang gelombang itu sinyal, ada yang bilang sinyal itu gelombang. Ada sumber di internet yang seharusnya bilang gelombang, tapi dia bilang sinyal. Ada yang harusnya dia bilang sinyal, dia bilang gelombang. Nah, seperti itu. Nah, biar kita tidak bingung, maka kita harus kembali ke definisi standarnya. Apa itu gelombang dan apa itu sinyal. Gelombang adalah getaran yang merambat tanpa ada informasi yang berarti. Sementara sinyal dapat didefinisikan sebagai besaran fisik yang membawa pesan atau informasi. Jadi dari dua definisi ini, kita hanya perlu melihat ini. Kalau gelombang itu tanpa ada informasi. Sementara sinyal itu membawa pesan atau informasi. Mungkin kalian pernah praktikum osiloskop ya. Di osiloskop itu mata kuliah apa ya osiloskop itu ya? Fisika dasar atau apa ya? Yang Praktikum fisika, Pak. Oke, praktikum fisika. Sekarang saya tanya, kalian disuruh apa pada saat melihat gelombang apa pada saat itu? Sudah lupakah? Lupa Pak. Lupa. Lupa Pak. Ada yang bisa menceritakan kembali? Gelombang statik, Pak. Statis. Sing temen sing di Adakah yang bisa menceritakan kembali? Ingatku cuma kita ngatur berapa hertznya, habis itu kita hitung berapa gelombangnya gitu saja Pak. Oh gitu. Oh iya, berarti lebih ke mengenal parameter gelombang ya. Frekuensi, amplitudo, fasa, dan sebagainya ya. Kayak gitu kayaknya Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau kalian sedang praktikum osiloskop, itu kalian bisa melihat bentuk gelombang maupun bentuk sinyal. Jadi gelombang maupun sinyal itu bisa dilihat dengan osiloskop. Sama-sama bisa dilihat. Tetapi yang membedakannya adalah gelombang itu mengandung informasi. Sementara sinyal itu, gelombang itu tidak membawa informasi, sementara sinyal itu membawa informasi. Nah, contohnya adalah sensor. Sensor itu, misalkan sensor gerak atau sensor yang mendeteksi keberadaan manusia, informasinya hanya ada atau tidak ada manusia, ada atau tidak ada pergerakan, ada atau tidak ada benda. Nah, seperti itu. Jadi sensor itu membawa informasi, meskipun informasinya itu hanya sepele, hanya ada atau tidak ada. Itu tetaplah informasi. Informasi contoh lainnya adalah informasi berupa audio, bisa berupa video, atau bisa berupa data yang sesungguhnya. Audio misalkan radio kan membawa informasi audio ya. TV membawa informasi audio dan video, internet membawa informasi data, data itu diolah lagi jadi audio dan video dan sebagainya. Sensor juga membawa informasi data. Seperti itu. Jadi output sensor itu adalah sinyal, bukan gelombang. Kemudian
kita kembali ke gelombang. Gelombang itu ada banyak. Ada gelombang radio, ada gelombang elektromagnetik. Ya, elektromagnetik radio itu ya. Ada gelombang elektromagnetik, ada gelombang suara atau gelombang bunyi, kemudian ada gelombang cahaya, kemudian ada gelombang air dan sebagainya ya. Sekarang kita fokus pada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu salah satu jenis gelombang yang merupakan yang berisi medan listrik dan medan magnet. Saya bacakan di sini, merupakan gelombang yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang tidak memerlukan medium sebagai media penjalarannya. Jadi dia tidak perlu media. Sehingga gelombang ini mampu melalui ruang angkasa yang hampa udara. Logikanya kalau gelombang elektromagnetik itu bisa merambat melalui ruang hampa udara, apalagi ada udara. Gitu. Jadi kalau disimpulkan medan elektromagnetik itu bisa merambat melalui udara maupun tidak ada udara, semisal luar angkasa. Contoh yang sederhana adalah satelit. Satelit bisa menembus luar angkasa. Karena apa? Gelombang elektromagnetik yang digunakan. Dia bisa menembus sampai luar angkasa ya, menembus atmosfer, kemudian bahkan sampai jauh gitu ya. Kemudian radio dan televisi. Nah, stasiun TV dan maupun stasiun radio itu lokasinya jauh dari pemirsanya atau pendengarnya. Karena dia merambat melalui udara. Dia menggunakan gelombang elektromagnetik. Beda dengan gelombang bunyi. Gelombang bunyi itu perlu media. Dia bisa merambat melalui udara, tapi tidak sekuat elektromagnetik ya. Hanya pada radius tertentu saja. Misalkan toanya masjid ya. Masjid kan ada toa ya. Itu kan mengeluarkan suara dan dia tidak bisa sampai jauh. Mungkin hanya sekitar area tertentu saja atau area sekitar saja. Itu karena gelombang suara. Gelombang suara juga bisa merambat melalui meja, tembok, kemudian tali dan sebagainya. Ada dua contoh yang bisa kita ambil untuk gelombang suara. Misalkan begini, kalau ada kereta dari kejauhan, kereta itu berjalan. Nah, kita dari jauh nih, mumpung masih aman, kita bisa mendengarkan suara kereta itu dengan mendekatkan telinga kita ke rel, ke besi relnya. Tapi ini tidak boleh dilakukan ya, apalagi kalau kereta udah dekat. Hanya boleh dilakukan pada saat kereta sangat jauh. Itu kita bisa mendengarkan suaranya. Nah, terus yang kedua adalah kalau kalian pernah melihat video atau gambar dua orang anak memakai kaleng, ya kaleng tersebut disambungkan ke tali. Jadi yang satu anak itu ngomong ke sebuah kaleng dan yang satunya mendengarkan lewat kaleng itu sendiri. Jadi yang satunya ngomong di kaleng, yang satunya mendengarkan lewat kaleng. Nah, maka suara akan merambat melalui tali. Nah, kaleng tersebut berfungsi sebagai penguat untuk menguatkan suara dan tali digunakan untuk medium merambatnya. Jadi itu membuktikan bahwa gelombang bunyi itu dapat merambat melalui media atau medium. Berbeda dengan elektromagnetik, tidak perlu media. Tidak perlu medium sebagai media penjalarannya. Hanya butuh udara atau hampa udara. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke modulasi. Sudah jelas ya kira-kira ya? Mungkin sudah, Pak. Sudah ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, berarti di sini sudah paham apa itu gelombang dan sinyal ya. Oke, selanjutnya adalah modulasi. Modulasi adalah suatu proses di mana parameter dari suatu gelombang itu adalah amplitudo, frekuensi, atau fase. Ya. Jadi, ini suaranya apa ini kok titit-titit ya? Beril biasanya, Pak. Oh, kan. Ini Saya Rafif, mute Pak. dulu. Terus. Oke. Oh, sudah. Oke, saya lanjutkan lagi.
Modulasi adalah suatu proses di mana parameter dari suatu gelombang itu apa saja? Yaitu amplitudo, frekuensi, atau fase. Jadi parameter dari suatu gelombang itu adalah amplitudo, frekuensi, atau fase. Divariasikan secara proporsional terhadap gelombang lain, yaitu sinyal informasi. Proses modulasi membutuhkan dua komponen pemodulasi yang berupa sinyal informasi dan gelombang pembawa, di mana sinyal informasi tersebut ditumpahkan oleh gelombang pembawa. Jadi ini definisinya ya, proses modulasi membutuhkan dua buah komponen pemodulasi yang berupa sinyal informasi dan gelombang pembawa. Jadi ada dua. Modulasi itu pasti paling tidak melibatkan dua. Sinyal informasi dan gelombang pembawa. Satunya sinyal, satunya gelombang. Jadi komponennya ada dua, satunya sinyal dan satunya adalah gelombang. Di mana sinyal informasi tersebut ditumpangkan oleh gelombang pembawa. Jadi sinyalnya ditumpangkan. Bagaimana cara penumpangannya? Nah, itulah proses modulasi. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini adalah pemancar radio AM. Kenapa saya pilih AM? AM yang paling sederhana, yang paling mudah. Nah, ini adalah diagram blok dari pemancar radio AM. Di sini ada gambar anak nyanyi ya, seorang anak yang nyanyi. Nah, dia nyanyi ini sinyal suaranya itu dikirim melalui mikrofon, kemudian dikirim ke modulator. Nah, di sini saya gambarkan sebuah gelombang sinus sinyal informasi. Sebetulnya bentuk gelombang dari orang ngomong itu bukan sinus, tapi modelnya seperti acak gitu ya. Tapi untuk memudahkan analisa, saya gambarkan dalam bentuk gelombang sinus. Nah, ini sinyal informasi ini. Kemudian, agar sinyal informasi itu bisa dikirim jarak jauh, maka perlu gelombang pembawa. Perlu kendaraan lah istilahnya. Kendaraannya itu apa? Sebuah frekuensi tinggi. Frekuensi yang di luar lebih tinggi dari frekuensi audio, yaitu frekuensi radio. Kalau AM itu sekitar 455 ya. AM itu sekitar 500 sampai 1400-an kHz. 500 sampai 1400 kHz. Nah, frekuensi itu dapat dari mana? Dari osilator, yaitu pembangkit gelombang frekuensi. Jadi osilator ini adalah sebuah rangkaian elektronika yang mampu menghasilkan gelombang frekuensi. Gelombang dengan frekuensi yang diinginkan. Misalkan kita pakai 1000 kHz misalkan. 1000 kHz. Atau 1 mega ya misalkan. Nah, itu dibangkitkan, kemudian dua sinyal ini, sinyal informasi dan gelombang pembawa ini dicampur di sini, dimodulasi. Namanya pemodulator atau dalam bahasa Indonesianya pemodulasi. Nah, kemudian hasilnya menjadi sinyal seperti ini. Nah, ini sebenarnya sinyal sinus yang dimodulasi dengan gelombang pembawa. Sinyalnya ini, nah ini adalah gelombang pembawanya. Bentuknya seperti ini. Menjadi sinyal hasil modulasi. Nah, ini sudah dikatakan sinyal. Kemudian dikuatkan dan dipancarkan melalui antena. Nah, sampai di sini sudah bukan lagi sinyal, bentuknya sudah tidak lagi begini, tapi berupa gelombang elektromagnetik. Berupa gelombang elektromagnetik. Dari sini kita bisa mengetahui ini adalah modulator atau pemodulasi atau sistem modulasi. Ini adalah sinyal dan ini adalah gelombang. Dari sini kita bisa tahu apa itu gelombang, apa itu sinyal. Sinyal yang membawa informasi, gelombang yang tidak membawa informasi. Nah, dicampur hasilnya seperti ini. Karena ini AM, sistemnya AM, jadi bentuknya seperti ini. Nah, kemudian dikuatkan, kemudian dipancarkan melalui antena. Setelah dipancarkan melalui antena, sinyal ini berubah jadi gelombang elektromagnetik.
Jadi antena ini mengubah sinyal hasil modulasi menjadi gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik itu bentuknya seperti apa, Pak? Nah, bentuknya seperti ini. Seperti yang kita bahas pada saat definisi tadi, saya ulangi slide tadi, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet. Medan listrik dan medan magnet. Kita cek gambarnya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini medan listriknya, yang biru ini, dan yang merah ini adalah medan magnetnya. Kebetulan ini digambar sinus ya, digambar sinusoidal. Nah, kalau frekuensi suara, sinyal suara itu bentuknya nggak sinus, tapi acak. Nah, untuk memudahkan aja digambar dalam bentuk sinus. Nah, seperti ini. Gelombang elektromagnetik punya medan listrik dan punya medan magnet. Kemudian parameter dari gelombang elektromagnetik adalah panjang gelombang. Panjang gelombang. Ini panjang gelombangnya. Nah, jarak antara puncak ke puncak atau lembah ke lembah itu disebut panjang gelombang. Panjang gelombang ini menyesuaikan frekuensinya. Makin tinggi frekuensinya, makin rendah panjang gelombangnya, makin kecil. Nah, makin rendah frekuensinya, makin panjang gelombangnya. Kemudian ini menyebar sampai ke rumah-rumah penduduk. Ini rumah penduduk ya. Rumahnya pendengar atau pemirsanya. Nah, ini antena pemancarnya memancarkan gelombang elektromagnetik bentuknya seperti ini sampai ke rumah penduduk. Kalau kalian mendengar atau melihat istilah electromagnetic wave itu artinya gelombang elektromagnetik ya. Ini hanya bahasa Inggrisnya, ini bahasa Indonesianya. Dari sini kalau kalian jurusan teknik telekomunikasi ini dipelajari rumusnya, ada menggunakan rumus Maxwell. Tapi karena kalian teknik komputer, karena kalian tidak harus belajar sampai segitu. Jadi ini ada rumusnya. Nanti kalian akan ketemu namanya polarisasi horizontal, vertikal, sirkular. Kemudian bagaimana kalau dia menembus medan, menembus benda, kemudian bagaimana kalau memantul, itu ada rumusnya. Dan itu super rumit dan bikin kalian susah tidur. Ini seperti yang saya alami pada saat kuliah S2. Rumusnya rumus Maxwell. Itulah yang membuat mimpi buruk. Tapi kalian tidak perlu belajar sampai di situ. Cukup kalian pahami ini saja. Biar anak telekomunikasi yang belajar sampai sedetail itu. Alhamdulillah. Pak, mau tanya, Pak. Ya, silakan. Apa ini bahas tentang anak yang apa main mic tadi dulu, Pak? Oh, mic yang Ya, ini. apa? Ya. Saya kok bingungnya saat itu, Pak. Kan pada saat pakai mic itu suaranya tuh hilang apa enggak, Pak? Suara asli. Soalnya apa kalau pas saya ngeband itu kan suara yang nyanyi itu yang asli itu masih ada apa enggak, Pak? Oh, itu lain hal, Mas. Lain hal. Beda. Kalau sampai bilang pada saat ngeband itu tidak ada proses modulasi, tidak ada proses ini. Adanya proses pencampur atau mixing atau mixer. Jadi kalian kan pakai alat yang namanya mixer audio ya. Mixer audio itu sifatnya mencampur sinyal, hanya mencampur, tidak ada modulasi. Nah, kalau bicara kok pada saat saya ngeband suara mic-nya hilang. Nah, itu dari pengaturan mixernya, pengaturan alat yang kalian pakai itu. Kalian pakai mixer atau gimana? Kalau nggak pakai mixer ya susah nantinya. Kalau ada trouble, kalian bingung nanti solusinya gimana. Tapi itu beda dengan ini, Mas. Jadi jauh berbeda dengan ini. Itu namanya mixer audio. Itu
superposisi gelombang kalau itu. Maaf, maksud saya superposisi sinyal. Jadi superposisi, tidak modulasi. Iya, Iya. begitu Mas. Biasanya tidak hanya band biasanya Gimana? kalau Bisa diceritakan detail? kayak misalnya pakai mic dulu Pak. Kan saya di dekatnya itu kok suara aslinya tuh nggak ada. Jadi suaranya masuk ke mic semua. Itu maksud saya Pak. Jadi Oh, suara mic-nya kebesaran atau apa ya? Soalnya pas mic mati ya, baru suaranya kedengaran. Pak. oh gitu. Iya, Maksudnya kalau kita ngomong di mic, suara yang aslinya kedengaran beda. itu Iya, suara yang di suara speaker itu ya. Iya, dari speakernya. Pak. Sementara suara asli kita nggak kedengaran gitu ya. Iya, itu maksudnya. Pak. Itu berarti konsep. Jadi gini, sama seperti telinga kita. Kalau telinga kita mendengarkan suara yang lebih keras, suara yang kecil-kecil nggak kedengaran. Suara yang kita keluarkan dari mulut kita, dari pita suara kita kan kalah dengan suara yang dihasilkan speaker kan ya. Seperti itu Bang dimaksud. Iya, Pak. Nah, mungkin Mas apa ini saya tak lihat. Pak. Mas Arfan ya. Mas Arfan mungkin mempermasalahkan kenapa suara yang keluar di speaker tuh kok nggak semerdu suara aslinya gitu atau gimana? Atau hanya suara saya kok gak kedengeran ya gitu atau bagaimana? Ya mungkin suara aslinya Pak. Jadi kalau mama teman saya ngomong di mic itu saya bingung nyari suara aslinya Pak. Oh, lebih dominan suara speaker gitu ya? Iya. Nah, Meskipun suara speakernya agak kecil gitu Pak. oh iya. Oke, itu gini Mas, itu sebenarnya lebih ke ini, telinga kita itu ya akan lebih peka terhadap apa yang keras, maksudnya suara yang keras, suara yang amplitudenya tinggi. Misalkan saya ngomong di dekat speaker, maka lawan bicara saya akan lebih banyak mendengar suara speaker daripada suara saya. Itu wajar karena itu karakteristik telinga kita. Kalau begitu, itu kalian harus ngakalinya bagaimana? Ya mungkin pakai headset atau bagaimana untuk mendengarkan suara. Atau mungkin vokalnya perlu dikasih speaker khusus. Nah, speaker khusus. Nah, bisa jadi gini Mas, itu semua speaker itu mestinya pengaturannya di mixer. Jadi bagaimana supaya orang yang ngeband itu lebih dominan kedengaran suara vokalnya. Meskipun hasil rekamannya nanti imbang antara vokal dengan instrumen. Itu bisa diatur lewat mixer. Itu hanya teknik, istilahnya teknik apa ya? Mixing aja, mixer yang memainkannya mixer. Itulah sebabnya kenapa mixer yang mahal, misalkan Yamaha punya kampus kita itu punya banyak output. Ada auxiliary itu ada berapa ya? Ada 4 auxiliary. Ada monitor. Nah, itu fungsinya untuk itu. Tapi kita tidak banyak memanfaatkan itu. Karena speaker kita juga terbatas. Itu. Jadi suaranya nggak hilang ya Pak? Ya, itu ada tekniknya Mas intinya. Tapi ya gitu, alat peralatan kita harus mendukung. Setting kita harus tepat dan peralatan kita harus mendukung. Tapi alasan kenapa kok suara vokal itu nggak kedengaran itu ya karakteristik dari telinga kita. Kalau ada suara yang lebih keras, maka suara kecil pun nggak akan kedengaran. Itu sama halnya kalau Mas Arfan ngobrol dengan teman di tengah pasar yang ramai, maka suara pasar yang ramai itu yang lebih dominan dari suara kalian ngobrol. Nah, ya sama seperti itu. Nah, caranya gimana ya? Pengaturan mixernya yang harus tepat. Kemudian speakernya tidak cukup satu, harus banyak. Ada speaker untuk monitor, dan itu semuanya diatur melalui mixer. Dioptimalkan Mas mixernya Mas, itu. Sampai di sini membantu enggak jawaban dari saya? Iya Pak. Bantu. Makasih Pak. Ya, kalau misalkan kurang jelas enggak apa-apa. Nanti disampaikan Mungkin ada Japri atau grup juga enggak. Iya Pak.
Makasih, Pak. Saya ada tambahan, Pak. Oh ya, siapa ini? Vianda, Pak. Oh ya, Mas Yanda, silakan Mas Yanda. Kalau menurut saya, Pak, ya, kita kalau masalah suaranya asli hilang atau enggak di speaker itu tergantung telinga kita jaraknya dengarannya seberapa, Pak. Kalau misalnya jarak kita dengerinnya dari beberapa meter dari speaker atau dari orang yang bicara, itu yang kedengaran pasti dari suara speakernya, Pak. Tapi kalau kita dengerinnya itu langsung di samping orangnya ngomong, walaupun dia ngomong di mic, itu suara aslinya tetap kedengaran, Pak, walaupun nggak banyak, gitu, Pak. Iya, iya benar, betul. Iya, itu betul sekali. Iya, benar. Ya, betul sekali. Itu analoginya sederhana sebenarnya, Mas. Kalau kita ngomong di tengah pasar yang ramai misalkan. Kalau kita ngobrol di tengah pasar yang ramai, maka telinga kita lebih cenderung mendengarkan suara pasar yang ramai. Bagaimana biar kita mendengar suara lawan bicara kita? Kita mengeraskan suara atau telinga kita yang didekatkan ke mulutnya lawan bicara. Sama seperti itu kan ya? Analoginya sama kan ya? Iya, Saya Pak. kira. Ya. Jadi sekali lagi itu tidak ada hubungannya dengan ini, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Itu kan gitu, itu sama dengan proses pembelajaran ya. Tidak ada hubungannya dengan sistem modulasi, tapi itu berkaitan dengan gelombang suara. Nggak apa-apa, Mas. Bagus pertanyaannya. Oke, ada yang menambahkan atau yang bertanya? Iya, Pak. Ada? Ya, Pak, saya. Ya, silakan. Ya, Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, Mas Irfan. Dulu saya pernah tahu gini, Pak. Mic kalau dideketin ke speaker, terus Ya, muncul suara nyaring keras gitu loh, Pak. Itu feedback. kenapa ya, Pak? Suara feedback. Iya, suara feedback yang nging gitu ya. Iya. Betul. Iya, itu namanya feedback atau umpan balik. Itu Jadi, jadi gimana ya, Pak? Feedbacknya gitu. feedback itu sebetulnya. Jadi gini, kita ngomong, kemudian ngomong itu kan ditangkap oleh mikrofon ya, dikuatkan, dikeluarkan melalui speaker. Nah, dari speaker itu masuk lagi ke mikrofon. Gitu terus. Nah, akhirnya apa? Mengakibatkan osilasi namanya, osilasi gelombang. Gelombang yang berputar sehingga menghasilkan suara osilasi. Nging gitu. Dan itu makin keras. Itu namanya feedback. Ya, itulah fenomena feedback. Ya, seperti itu. Itu istilahnya feedback. Paling sederhana adalah coba kalian kalau punya karaoke di rumah, itu mikrofon coba didekatkan dengan speaker. Kalau belum kedengaran suara nging, coba kalian ngomong. Nah, begitu kalian ngomong, itu untuk pemantik dia. Suara masuk ke mikrofon, dikuatkan, keluar melalui speaker, masuk lagi ke mikrofon. Nah, terjadilah osilasi. Terjadi osilasi itu, akhirnya suaranya nging gitu. Maaf, Pak, berarti itu tidak bisa dihilangin ya, Pak? Bisa dihilangin. Kalian harus memutus mata rantai. Putus mata rantainya bagaimana caranya? Matikan mikrofonnya atau matikan speakernya atau matikan volumenya sesaat, kemudian kembalikan. Direset gitu, Pak? Iya, itu kan sebuah siklus, Mas. Itu siklus yang muter terus itu. Mikrofon, kita ngomong di mikrofon, masuk amplifier, dikuatkan, keluar di speaker, masuk lagi ke mikrofon lagi. Nah, bagaimana cara ngilanginnya? Ngilanginnya itu harus diputus mata rantainya. Dimatikan mikrofonnya, dimatikan volumenya, atau dimatikan speakernya. Nah, setelah itu baru bisa kita gunakan lagi. Nah, untuk menghindari itu, sebisa mungkin mikrofon harus jauh dari speaker. Atau kepekaan dari mikrofon itulah yang harus diatur. Itulah sebabnya di mixer yang kita punya Yamaha itu ada dua fader, ada dua pengaturan volume. Satu yang berbentuk potential geser itu untuk volumenya, dan yang kecil sebelahnya colokan itu namanya gain. Gain itu yang mengatur kepekaan. Nah, kepekaan itulah yang kita atur. Nah,
Jadi ada dua hal ya, bagaimana cara kita mengatasi pada saat itu dan bagaimana cara kita menghindari. Cara menghindarinya kepekaannya diatur sedemikian rupa biar tidak mudah feedback. Tapi kalau itu sudah terjadi, bagaimana cara kita mengatasinya? Putus mata rantai, matikan volumenya, atau matikan mikrofonnya, atau matikan speakernya sesaat. Yang paling gampang ya matikan volumenya, tinggal diputar atau digeser. Kemudian kembalikan lagi. Nah, seperti itu. Maaf Pak, berarti ini itu ada unsur elektromagnetiknya ya Pak? Gimana? Yang suara nging itu Pak. Oh, nging. Itu bukan suara elektromagnetik, Mas. Itu murni gelombang, istilahnya itu kalau suara nging itu gelombang ya, gelombang ini, gelombang audio, gelombang suara. Itu murni gelombang, jadi bukan elektromagnetik. Dia merambat melalui udara. Maaf, dia melalui media ya. Dia melalui media, bukan elektromagnetik. Dia hanya gelombang bunyi atau gelombang suara. Setiap yang keluar dari speaker itu pasti gelombang suara. Tapi yang keluar dari antena itu pasti gelombang elektromagnetik. Jadi patokannya itu. Yang keluar dari elektromagnetik ini pasti, yang keluar dari antena itu pasti gelombang elektromagnetik. Antena hanya menangkap dan menerima gelombang elektromagnetik. Tapi kalau speaker itu hanya mengeluarkan gelombang suara. Dan mikrofon hanya menangkap gelombang suara. Nah, itu. Apakah penjelasan ini jelas atau kalau kurang jelas saya ulangi? Jelas, Pak. Kalau kurang jelas jangan sungkan-sungkan bilang loh ya. Kalau kurang jelas nggak apa-apa tanya. Ada lagi? Lanjut, Pak. Lanjut, oke. Kelihatannya kalian tertarik dengan dunia per sound system. Gak apa-apa, itu di kampus kita ada mixer, ada speaker, silakan dimainkan. Paling umum Pak soalnya. Ya, kenapa? Tadi ada suara. Ya, kenapa Mas Irfan? Nggak apa-apa kok Pak. Cuma Nggak menariknya apa-apa. yang suara ini karena paling umum saja. Oh iya. Kayak denger ini nih. Oh iya, oke. Ada pertanyaan lagi? Sebelum saya lanjutkan. Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Oke. Jadi ini adalah pemancar radio AM yang sederhana. Pemancar radio AM ini yang paling sederhana dan istilahnya itu saksi sejarah perang dunia. Karena pada saat itu radio digunakan untuk telekomunikasi dan menggunakan menggunakan sistem modulasi AM. Bahkan radio Bung Karno yang mendengarkan yang sudah kalah itu kan radio AM gitu, zaman radio AM. Zaman saya masih kecil masih eksis radio AM ini. Hingga saat saya sudah SD kelas berapa? Kelas 6 ya. Itu sudah mulai FM. Kira-kira tahun 90, 99, 98. Oke, jadi dari sini kita bisa membedakan apa itu sinyal, apa itu gelombang, dan apa itu gelombang elektromagnetik. Sama-sama gelombang tapi beda loh ya. Gelombang elektromagnetik dengan gelombang ini beda. Kalau ini hanya gelombang listrik, dia hanyalah gelombang listrik biasa. Kalau ini gelombang elektromagnetik yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet.
Kemudian pada sisi penerima, ketika ini antena dipancarkan mengeluarkan gelombang elektromagnet, pada sisi penerima, nah bentuknya gini, gelombang elektromagnetik ini nyampe ke antena radio yang kita miliki. Di sini adalah penguat radiofrekuensi, dikuatkan, karena ini lemah sekali ya, jadi harus dikuatkan. Dikuatkan dulu, baru kemudian berbentuk sinyal modulasi. Jadi tadi kan sinyal modulasi yang dipancarkan adalah sinyal modulasi, sampai di penerima sudah dalam bentuk sinyal modulasi lagi. Tapi harus dikuatkan dulu supaya bisa terbentuk seperti ini. Kemudian dari sini masuk ke rangkaian detektor AM. Detektor AM itu demodulasinya, demodulatornya, atau memodulasi kembali menjadi sinyal informasi. Jadi ini diubah jadi sinyal informasi. Sinyal modulasi ini adalah dua elemen. Satunya sinyal informasi, dan satunya adalah pembawa. Nah, oleh detektor AM ini, sinyal gelombang pembawanya ini dibuang. Yang disisakan adalah sinyal informasinya. Output dari detektor AM menghasilkan sinyal informasi saja, sementara gelombang pembawa sudah dibuang. Nah, sinyal informasi ini agar bisa kedengaran oleh telinga kita, ini harus dikuatkan melalui penguat audio. Nah, dikuatkan sehingga amplitudenya besar, sehingga cukup kuat untuk menggetarkan membran dari speaker ini. Ketika membran speaker ini bergetar, maka akan kedengaran suara seperti yang dipancarkan oleh pemancar atau seperti yang dinyanyikan oleh anak ini. Nah, sama. Nah, apa yang dinyanyikan oleh anak ini akan kedengaran sama dengan yang didengarkan oleh orang ini. Itu seperti itu. Ini ada tipe ya. Sebentar. Saya gelombang elektromagnetik di sini mestinya hilang. Nah, ini bukan gelombang elektromagnetik, ini namanya gelombang bunyi. Ini ada tipe. Nah, ini disebut gelombang bunyi. Nah, seperti ini. Dari sini kita bisa mengetahui apa itu sinyal, apa itu gelombang, apa itu modulasi. Nah, ini sudah slide terakhir. Nah, dari sini mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya menginjak ke matematika teknik. Adakah slide yang masih bingung? Nah, coba saya kembali ke sini, modulator. Pemodulasi ini macamnya ada banyak. Ada AM, ada FM, ada PM, macam-macam. Modulasi itu kalau yang analog AM, FM, PM ya. PM itu apa, Pak? Pulse modulation. Tapi jarang dipakai untuk radio. Yang dipakai itu AM dan FM. Yang hanya dipakai di radio AM sama FM. Ada lagi pulse modulation, tapi itu tidak dipakai di di teknologi radio, pemancar maupun penerima dia nggak dipakai. Yang dipakai hanyalah amplitude modulation sama frekuensi modulation, AM sama FM. Kemudian AM itu macamnya ada banyak, ada MW, ada SW, ada LW. Mungkin kalian dengar ya istilah MW, SW, ya LW mungkin agak jarang ya. Pernah dengar nggak istilah itu? Yang membedakan antara MW dan SW itu adalah frekuensinya, sama-sama AM, tapi dia beda range frekuensinya. Hanya yang membedakan MW dan SW itu adalah frekuensi ininya, besar kecilnya ininya. Tapi MW dan SW itu sama-sama AM.
Karena kalau kita beli radio, kadang ada AM, ada FM. Ada FM sama MW. Nah, itu ya. Mungkin kalian bingung. MW itu AM. Dan AM itu macamnya ada MW, ada SW. SW pun juga dibagi lagi SW1, SW2 itu hanya rentang frekuensinya aja. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Mbak. Belum ada. Tapi sudah jelas apakah bingung? Kalau nggak ada pertanyaan itu cuma 2 kemungkinan. Jelas atau belas sama sekali. Jelas. Jelas ya. Jelas, Pak. Bilang loh ya kalau misalkan Iya, nggak Pak. jelas. Kalau nggak jelas di mananya. Saya pun nggak masalah ngulang dari awal. Asalkan kalian bisa memahami. Iya. Adakah yang kurang jelas? Nanti akan saya share slide-nya. Nah. Saya ganti sinyal karena ini membawa informasi. Kadang bunyi sama, kadang gelombang sama sinyal itu ini ya, pas dicampur adukkan gitu ya. Tidak hanya di internet, tapi kadang di buku-buku juga seperti itu. Kalian harus ingat betul bahwa sinyal, kadang orang bilang sinyal itu gelombang, kadang bilang gelombang itu sinyal. Jadi kalian harus benar-benar memahami dia bawa informasi apa enggak gitu. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri dan lanjut ke matematika teknik? Loh, Pak, ini langsung ke matematika teknik apa gimana? Sesudah ini. Iya, langsung matematika teknik. Soalnya kan ini harusnya jam 10 tadi ya. Harusnya jam 10, tapi karena saya ada janji sama Pak Rektor, jadinya saya undur. Berarti tetap di room Zoom yang ini, Pak? Iya, tetap di sini aja. Oke. Iya, jadi nggak pindah-pindah. Oke, Pak. Siap, Pak. Oke. Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Pak, mohon maaf absen yang tadi apa nggak diulangin, Pak? Oh iya, saya ulangi aja ya. Iya, Pak. Ini saya stop dulu, stop share-nya, terus record-nya juga saya stop.